jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita, amin. Saya melihat wajah-wajah yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan, wajah yang rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami boleh rasakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti mengalir Tuhan bagi setiap kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami. Membawa segenap hati kami Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Hati yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Hati yang rindu Tuhan akan lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan ajaib yang Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan ke hadapan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang layak disembah Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam hadirat Tuhan kita rasakan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Mari engkau yang merindukan Tuhan pagi hari ini, kita mau nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
Lebih lagi kita mau ungkapkan kerinduan kita Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati dan kerinduan kita mau sembah Dia. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur. Yes Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari dengan segenap hatimu kita katakan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih dahsyat lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa. Yes Lord, hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan, Kau layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan kita mau katakan, amin. Saya melihat wajah yang penuh sukacita pagi hari ini, amin. Dan merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita menyatakan kekaguman kita atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Dengan segenap hati katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami membawa segenap hati kami dan puji-pujian yang terbaik untuk Allah yang hidup. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita berkatakan, tiba saatnya, saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat saja boleh katakan di hadapan Tuhan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, segala pujian bagi-Mu Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang hidup, Allah yang layak disembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami Tuhan. Di dalam doa kami Tuhan, kami rindu Tuhan sampai akhir hidup kami.
Kami mau setia kepadamu ya Bapa. Menjadi keluarga yang menjadi teladan dimanapun Kau menempatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kami. Kami datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ini menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Untuk semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kayaknya nggak ada orang nih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara?
Baik-baik saja, luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi bahwa tema kita sesuatu yang baru pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau belum terjadi, percaya aja pasti itu akan datang dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Nah, bulan ini kita belajar sama-sama tentang surga di tengah-tengah keluarga kita. Saya berharap kita bukan cuma tema aja, tapi kita belajar bahwa benar-benar ada surga dalam kehidupan kita di keluarga kita. Nah, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar dengan tema kekuatan komunitas ya. Bapak Ibu, komunitas itu apa sih? Komunitas itu sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah kelompok, terbentuk karena suatu minat atau tujuan yang sama. Nah, banyak komunitas macam-macam, ada komunitas Mama Rempong lah, ada komunitas sepeda lah, Besti lah, Blessing lah, alumni lah, pokoknya banyak banget komunitas. Tapi Bapak Ibu Saudara, komunitas itu bisa bubar, komunitas itu nggak kekal, ya kan? Kadang-kadang kalau kita nggak cocok aja satu grup kita bisa left, kita bisa keluar segala macam, ya kan? Dan nggak semua komunitas itu bawa kita untuk mengalami pertumbuhan, nggak semua komunitas itu bawa kita untuk mengalami hal-hal yang baik. Banyak juga komunitas-komunitas yang ngomongnya aneh-aneh, jorok-jorok segala macam, ya kan? Ada yang menghujat, jelek, menjatuhkan segala macam, banyak banget Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita pengen belajar komunitas yang benar-benar yang bawa kita dalam perubahan demi perubahan. Nggak ngejamin juga komunitas yang rohani juga kita jadi rohani. Kadang-kadang jadi rohana gara-gara di komunitas rohani. Bener loh. Ya contoh misalnya Bapak Ibu Saudara ada seorang pemuda nih. Lupa dia silentin handphonenya. Di tengah-tengah pendeta khotbah, handphonenya karena suaranya memang gede. Wah berderingnya kuat banget. Semua mata lihat ke dia, ke pemuda itu. Dia merasa gak enak. Dan ada satu kata yang ngomong gini, itu handphone ganggu banget sih. Wah, dia pulang dengan hati gundah gulana, gak enak, merasa ganggu satu jemaat. Ya kan di tengah-tengah kegalauan dia datanglah ke sebuah bar. Di bar karena hatinya mungkin lagi galau, gak sengaja dia jatoin gelas pecah, tumpah. Yang anehnya Bapak Ibu Saudara, di situ nggak ada yang mata memandang semua ke dia, nggak ada. Di situ nggak ada yang menghujat dia, nggak ada. Semua ngomong gini, nggak apa-apa, kasih yang baru lagi. Beda, komunitasnya satu rohani gereja, yang satu bar yang kita tanda kutip yang ngomong gini, bar, apa sih bar gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang rohani kita justru nggak rohana. Justru orang-orang yang rohana sifatnya rohani. Nah kalau disuruh pilih begitu, Bapak Ibu pilih yang mana? Enak di bar apa enak di gereja? Di gereja Bapak Ibu digituin loh. Ganggu dikit aja lu. Diam. Kalau di ini, nggak apa-apa. Masih banyak minuman. Dikasih lagi segala. Bapak Ibu pilih yang mana? Saya yakin Bapak Ibu kalau hati nurani ngomong, pasti kita ngomong banyak di bar. Ya kan, kalau kita ngomong gereja itu yang rohani, kita ngomongnya begitu kan. Nah itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen bahas komunitas ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar Kejadian 2 ayat 18 dikatakan gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini bukan soal menikah, tapi di sini disebutin gini, nggak baik kalau manusia itu seorang diri aja, perlu teman. Kita tuh perlu teman. Coba Bapak Ibu bayangin aja kalau kita di rumah sendirian terus menerus. Pasti ada sesuatu yang aneh lah yang terjadi, kita nggak pernah punya komunitas, kita nggak punya gaul-gaul. Minimal walaupun di rumah kita sendiri kita punya grup yang saya ngomong tadi, mungkin grupnya WhatsApp lah, mungkin grupnya di Facebook lah, atau di Instagram atau di mana-mana, kita pasti punya grup lah. Kita masih bisa komunikasi dengan mana-mana walaupun kita posisi di rumah. Ya kan? Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu mengendaki manusia itu nggak sendirian, tapi ingat komunitasnya harus komunitas yang benar-benar dan sehat. Di situ bisa kita ngalamin kekuatan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan cuman manusia itu diciptakan bukan untuk seorang diri saja, tapi memang untuk ada teman, ada semuanya segala macam. Memang itu rancangan Tuhan, bukan saya ngomong tadi bukan soal nikah aja. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, tapi kebanyakan orang masuk komunitas cuma pengen tahu aja dan tidak mau terlibat. Nah kalau kita masuk komunitas dan kita nggak mau terlibat Bapak Ibu Saudara, kita juga nggak jadi apa-apa. Sama dengan kita masuk satu gereja, satu keluarga, segala macam, suami nggak berfungsi, yang penting nikah aja. Istri yang penting nikah aja, anak-anak yang penting punya anak udah selesai gitu kan. Dan nggak berfungsi, sama dalam satu komunitas gereja juga sama, kesan dan segala macam. Semuanya nggak mau berfungsi, kita datang pokoknya datang, duduk manis, diam, selesai khotbah, pulang, selesai.
Terus kita nggak buat apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu kita nggak buat apa-apa. Mau masuk komunitas pencaksilat sekalipun Bapak Ibu cuma datang lihat begini. Wah pencaksilatnya bagus-bagus begini-gini. Terus kita pulang, datang lagi terus kita pulang. Bapak Ibu nggak jadi apa-apa. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu, apa sih yang terjadi dalam komunitas yang seharusnya, ya kan? Mengapa kita penting berada dalam satu komunitas? Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan gini, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi hangat, tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi panas? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Nah ini gambaran benar-benar kalau dalam komunitas itu kita dapat kekuatan. Tapi hati-hati, maka saya ngomong gini, pernah gak Bapak Ibu datang satu komunitas gini? Seakan-akan energi kita disedot. Waduh, gue pulang dari komunitas itu lemas, bete. Pernah gak? Jadi kita bukannya sejahtera, bukannya sukacita, bukannya kita semangat setelah pulang kuliah. Ketemu komunitas, duduk, diam, ngobrol segala macam, pulang jadi bete. Jadi kering. Jadi gak ada gairah. Nah Bapak Ibu kalau ketemu komunitas itu gak usah ke situ. Sayang, energi kita habis di situ, gak ada guna. Nah maka di sini katakan gini, dalam komunitas, dalam keluarga kah, dalam kesan kah, dalam gereja kah, kita sudah dapat kekuatan. Dapat kekuatan. Nah ini komunitas yang seharusnya seperti ini. Domba itu gak bakal dicaplok sama singa selama domba itu dalam kumpulan. Percayalah Bapak Ibu, selama Bapak Ibu dalam komunitas yang benar, percayalah. Kita tuh terjaga, ada kekuatan. Ya contoh aja paling simpel begini, maaf nih, perokok. Kalau kita dalam komunitas, kita kan gak mending rokok. Alasannya apa? Sungkan kan, gak enak. Betul gak? Nah kalau kita ketemu komunitas yang benar misalnya, nggak suka ngerumpi misalnya, baru ngomong dikit rumpi, lu ngapain rumpi-rumpi, udah usah ngomongin orang lah, kita ini aja. Ada kekuatan untuk kita benar-benar dijaga, terjaga, ada perlindungan, ada perhatian. Ya kan, maka dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Terus kita ngomong gini, enggak Pak, saya menakan sendiri Pak, saya nikah menyesal. Dulu saya sendiri mah bebas, mau kemana-mana juga bebas, nggak ada yang nanyain, nggak ada apa-apain segala macam. Itu orang yang yang sudah nikah ngomongnya begitu. Orang yang belum menikah dia ngomong gini, enak Pak nikah, saya mau nikah. Ya benar ya. Nah jadi saya katakan gini, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dikatakan kalau mereka jatuh ada yang tolongin. Ya kalau mereka tidur berdua menjadi hangat. Jika satu dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tidak mudah diputuskan. Ya, jadi benar-benar ada kekuatan. Ya, itu yang pertama. Mengapa penting kita berada dalam komunitas, ya kan? Yang kedua, kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatiin, di dalam keluarga semuanya itu berubah. Anak berubah, istri berubah, suami berubah. Terjadi perubahan dalam komunitas. Nah, komunitas yang sehat itu komunitas yang benar-benar gini, membawa perubahan itu kepada yang benar, yang positif. Bukan jadi yang berjadi rusak, bukan. Dulu jadi pendekar, bukan. Dulu pendekar, sekarang pendeta, itu yang benar. Ya kan? Jadi ada satu perubahan, benar-benar perubahan. Nah, di sini dikatakan begini, kita belajar saling kenal. Bapak Ibu kalau cuma kenal di mimbar aja, yang begini-beginian aja, saya ngomong ini pengenalan palsu kalau bagi saya. Kita semua bisa, cuma 2 jam kita bisa pasang aksi lah, maksudnya bisa happy-happy semua lah, bisa shalom, puji Tuhan segala macam di 2 jam. Ya kan? Pelayan mimbar kan mau gak mau harus pasang senyum segala macam. Ya kan? Bisa jadi juga di pelayan mimbar juga orang-orang yang sorry nih, yang mungkin lagi punya masalah jadi munafik. Kan bisa aja. Nah tapi saya percaya komunitas yang benar, komunitas yang benar-benar gini, membawa satu perubahan. Anak yang tadi yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia belajar jadi bisa jalan, dia bisa maju, bisa sekolah segala macam. Kenapa? Karena ada komunitas. Suami mungkin yang notabene tadi waktu sebelum nikah punya pengalaman yang buruk atau istri punya pengalaman yang buruk, jelek segala macam. Dalam komunitas keluarga, dia bisa berubah pelan-pelan, bisa berubah. Komunitas. Ya kan? Mungkin kita punya hal-hal yang kurang baik, segala macam, masuk komunitas jadi kita jadi baru, jadi diperbaharui, jadi baik segala macam. Kenapa? Komunitas. Nah di sini katakan gini,
Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Itu terjadi di mana? Komunitas. Kalau kita nggak dalam komunitas, gimana kita bisa saling memperhatikan? Ingat, memperhatikan dikatakan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Memperhatikan bukan cari jeleknya, bukan cari apanya, bukan. Kadang-kadang kita cari sesuatu yang jelek-jelek itu kita untuk jadi bahan pembicaraan dalam komunitas. Bukan itu. Tapi dikatakan memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Kenapa kita ibadah? Kan kita bisa ngomong gini, ibadah bisa di mana aja. Betul, ibadah bisa di mana aja. Di rumah juga kita bisa ibadah. Tapi kenapa kita ibadah? Maka dikatakan ini, saling mendorong. Ini proses, ini pembentukan Pak. Kalau kita nggak pernah ketemu orang, saya percaya kita selalu ngomong saya paling benar. Kalau kita ketemu orang kita baru tahu, oh kamu tuh ada salahnya. Kamu tuh ada nggak benernya. Nah ibadah itu bagian dari proses juga. Di mana kita ketemu satu dengan yang lain. Maka jangan saling menjauhkan. Kadang-kadang ngomong begini, capek Pak ibadah. Ketemu orang ini, ketemu ini, jadi bete, pulang jadi garing Pak. Mendingan saya nggak ibadah, tidur nyenyak, udah seger bangun Pak. Sekarang pulang ibadah saya pusing Pak. Ya, karena kita nggak mau. Nah maka saya ngomong gini, kita belajar kenal bukan cuma di gereja. Kita belajar kenal bukan cuma lihat orang-orang yang cuma tampil aja bagus kayak pakai baju putih nih, kan kata suci. Ya kan kelihatannya suci, tapi suci nggak? Kan Bapak Ibu juga nggak tahu kan? Betul nggak? Nah, jadi makanya saya katakan kita belajar saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Jadi sama-sama dalam komunitas itu terjadi seperti itu. Nah maka kita anak-anak kita kalau misalnya dalam keluarga. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika anaknya jadi nggak benar kita ngomong gini, terusin aja anak nggak benernya. Kan nggak ada. Kan diajar, dikasih tahu, lu harus berubah. Lu harus begini. Kenapa? Karena ada terjadi satu perubahan. Nah sama dalam komunitas apapun juga. Ya itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita belajar kenal dengan baik. Dalam komunitas itu terjadi persekutuan. Dalam ibadah itu terjadi persekutuan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Dalam komunitas kita tuh dipersiapin untuk melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, maka saya ngomong begini. Gereja itu bukan cuma sekedar hadir, tapi kita pengen belajar gini, ayo masuk lebih lagi. Di situ diproses. Bapak Ibu, selama kita cuma hadir seperti saya ngomong tadi, kalau kita masuk dalam grup pencaksilat, grup kungfu, grup apapun juga, selama kita nggak pernah aktif dan kayak cuma hadir aja, perubahan itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Tapi kalau kita mulai masuk ke dalamnya dan kita mulai aktif yang tadinya mungkin cuma datang, sekarang kita mulai masuk lagi lebih dalam lagi, kita mulai masuk dalam komunitas, kesan. Bapak Ibu yang belum kesan, ayo ikut kesan. Saya sudah perhatiin beberapa orang yang ikut kesan hidupnya berubah. Beneran. Dan rata-rata berubahnya positif Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu gak percaya, Bapak Ibu masuk aja. Beneran. Rata-rata positif. Nah maka harus terlibat. Jadi kita benar. Di situ kita dilatih. Di situ kita dipersiapin. Kalau sekarang kan kita nggak bisa ngomong gini. Ayo Pak doa. Kan nggak di sini kan susah kan. Kalau di kesan gini ya. Ayo Pak doa. Ayo Pak pujian. Dilatih. Dikobarin karunia-karunianya. Mungkin bisa main musik kita belajar juga di situ segala macam. Itu dilatih. Nah makanya Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 4 ayat 11-13 dikatakan begini. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu kita hidup punya tujuan. Sebagai orang Kristus juga kita punya tujuan. Maka dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan semua fasilitasnya. Tuhan sudah menyiapkan orang-orangnya dalam satu komunitas. Di situ ada yang ngajar mungkin. Di situ mungkin ada punya karunia yang menasehatin. Mungkin di situ ada karunia yang marah-marah mungkin.
Jadi di situ terjadi satu benar-benar perubahan demi perubahan. Di situ terjadi benar-benar kita diperlengkapi, kita diajar segala macam yang mungkinnya tadi kita gimana jadi gimana gitu kan. Itu perubahan. Kita dipersiapin. Nah kalau kita nggak dipersiapin, kita nggak bakal ngalamin pertumbuhan. Yang saya katakan kita nggak bakal naik tingkat dalam kehidupan kita. Karena kita pengen biasa-biasa aja. Nah jadi kita belajar gini, dari misalnya kayak cuma datang sebagai tamu, sekarang masuk lebih dalam lagi, masuk komunitas, ya kan. Udah masuk komunitas kita belajar di situ, kita sekarang mulai melayani. Melayan itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Serius, melayan itu anugerah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat. Itu semata-mata karena anugerah. Nah jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar benar-benar di sana katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan tuh benar-benar gini, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan tuh mau benar gini, ada gak sih perubahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Jangan kita ngomong gini, Yesus, tapi kita gak ada perubahan. Nah dikesan dalam komunitas kita tuh dibentuk, kita diajar. Kadang-kadang kita ngomong soal Yesus pinter. Kita bisa nginjil tapi perubahan tuh gak terjadi dalam kehidupan kita. Yang begini kita belajar nih, dipersiapin. Ya siapa tahu dari Bapak Ibu Saudara saat itu ada yang jadi WL juga di sini, ada yang jadi singers juga, ada yang jadi pengkhotbah juga. Ya dong, mau nggak? Dipelengkapi. Nah sekarang kita belajar Bapak Ibu lebih lanjut. Komunitas yang kuat tuh terjadi karena apa? Ya, ini kekuatan komunitas terjadi karena apa? Nah kita belajar dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu perhatiin di sini. Di sini katakan begini, ayat keempatnya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kunci pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita punya komunitas itu kuat, yang pertama punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, dalam satu komunitas kalau kita nggak cuman ngobrol-ngobrol dan nggak ada hubungan antara anggota, saya percaya begini, suami, istri, anak-anak, kalau hubungan nggak pernah connect dengan Tuhan, saya percaya keluarga juga nggak kuat kok. Kalau keluarga atau suami gak pernah berdoa, istri gak pernah berdoa, anak-anak gak pernah berdoa, suatu saat ada badai kita gak pernah ngalamin kekuatan. Nah maka dikatakan di sini, katakan ini, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi Tuhan tuh kasih petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat itu seperti apa, gimana caranya supaya kita punya komunitas yang kuat. Mau gak mau Bapak Ibu suka gak suka, kita dikatakan gini, berbahagia ini bicara gini. Kalau Bapak Ibu kita mengalami kekuatan yang full dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami kecukupan yang sempurna dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan. Nah kekuatan itulah yang bisa, kekuatan itulah keluarga yang kuat, komunitas yang kuat itu bisa kita bahagia di situ Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan gini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Harus hidup takut akan Tuhan. Dan dikatakan yang hidup menurut jalan-jalannya. Orang yang takut akan Tuhan dia pasti hidupnya menurut jalan-jalannya. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Gimana kita bisa takut akan Tuhan sementara kita hidup kita gak pernah baca tuntunan Tuhan. Gak mungkin. Nah gimana mungkin kalau keluarga atau komunitas apapun juga kalau rule-nya, dasarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Jalannya bukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin keluarga itu bisa kuat? Bagaimana mungkin komunitas itu bisa kuat? Karena semua ada kepentingan demi kepentingan masing-masing. Saya percaya semua orang masuk komunitas pasti punya tujuan. Ya dong. Sekalipun kita ngomong saya iseng, Pak iseng pun tujuan. Iseng-iseng aja kan tujuan juga. Iseng-iseng saya di komunitas Pak. Nah makanya dikatakan gini, Bapak Ibu kalau kita ngelakuin setiap orang yang takut akan Tuhan yang menurut hidup jalan menurut, dikatakan ayat kedua dikatakan gini. Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu.
Nah banyak orang kerja, banyak orang berusaha, tapi dia nggak bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah takut akan Tuhan dan tidak hidup menurut jalan Tuhan. Kan banyak kan? Kita bisa ngeliat banyak orang dia kerja capek-capek, habis-habisan, banting hono, banting sini. Yang habisnya siapa? Pembantunya kah? Yang habisnya siapa? Temen-temennya kah? Semuanya habis, semuanya gak bisa dinikmatin. Kenapa? Karena gak takut akan Tuhan. Karena tidak hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Maka dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya apa? Kelelahan kita, jerih lelah kita. Semua yang kita lakukan dalam komunitas, dalam keluarga kita bisa menikmatinya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kita koreksi diri kita. Takut gak kita sama Tuhan? Bicara takut sama Tuhan ini bicara tentang hubungan. Kita punya hubungan gak sama Tuhan? Lampu ini bisa terang karena terhubung. Kalau lampu ini gak terhubung Bapak Ibu Saudara, mati. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita gak terhubung sama Tuhan, kalau kita gak connect sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mati. Kita tahu kok Bapak Ibu connect atau gak connect. Dari gaya ngomongnya, dari gaya duduknya, gaya bicara, kelihatan. Jadi kita harus benar-benar jaga dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan gemeteran, justru kadang-kadang, Pak saya tuh gak ke gereja karena takut akan Tuhan Pak. Bukan itu, saya takut ketemu Tuhan Pak. Saya gak kekesan Pak, saya takut Pak. Tuhan bicara sama saya, jadi saya ngindar Pak. Bukan itu. Loh kita kan bisa aja banyak alasan, kita kan emang orang banyak alasan kan. Nah Bapak Ibu saya katakan gini, kadang-kadang kita ngomong gini, Pak saya gak mau ikut komunitas, kenapa gak mau ikut komunitas? Banyak alasan juga Pak, jauh, malam. Banyak alasan Pak, Bu sorry. Kalau kita tahu di ujung sono ada makanan enak Pak, mau pagi malam siang kita cari loh. Loh kita gak ngomong gak punya waktu, kita gak ngomong. Tapi kalau kamu kesan, sorry Pak gak ada waktu, gak sempet Pak, capek. Sono di Uber, gak ngomong capek, gak ngomong gak ada waktu, gak ngomong siang, gak ngomong malam, pokoknya dicari. Kenapa? Karena kita pikir gak ada untungnya komunitas, gak ada untungnya kesan. Makanya kita gak mau kesan, karena kita ngomong gini, kesan ngapain, ngomongin orang aja. Percayalah Bapak Ibu, kesan gak ngomongin orang, kesan sedang ngomongin tentang firman, gimana kita ngelakuin firman. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang ngomongin orang di kesan, lapor aja ke Pak Warto ya. Iyalah, kalau misalnya ngomongin orang di kesan, lapor saja. Kita tidak sedang ngomongin orang, kita sedang ngomongin firman dan gimana cara ngelakuin firman ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita benar-benar hubungan yang kuat. Terkoneksi dengan Tuhan, itu ciri kita punya hubungan sama Tuhan. Nah saya percaya Bapak Ibu kalau terkoneksi sama Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Kan ngomongin gini kan, di ayat 1 tadi, orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi kalau Bapak Ibu saya percaya kok kalau kita hidup ikutin jalan-jalan Tuhan, bahagia kita. Pasti bahagia, pasti kuat dalam kehidupan kita. Nah orang yang takut akan Tuhan itu pasti beribadah. Tapi orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Jadi kita yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Orang yang beribadah pada Tuhan pasti melayani. Orang yang melayani belum tentu takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu gak jamin loh. Jangan pernah berpikir orang-orang yang melayani takut akan Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang takut sama jadwal karena disuruh. Kalau gak dimarah kan. Loh bener kan? Cobalah kalau gak percaya. Sudah dijadwal gak datang besok. Dimarah. Takut dia dimarah. Bukan takut akan Tuhan. Makanya dia pelayanan. Takut dimarah. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti berkorban. Orang yang berkorban belum tentu takut akan Tuhan. Nah, itu ya kita belajar nih ya. Jadi kita belajar benar-benar hidupnya takut akan Tuhan atau enggak. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi hubungan Tuhan yang benar dengan Tuhan itu kita taat dengan firman Tuhan. Kalau kita ngomong kita punya hubungan sama Tuhan, Bapak Ibu harus baca firman Tuhan. Karena firman itu Allah. Ya kan? Bapak Ibu baca Alkitab lah. Itu penting ya, baca Alkitab setiap hari itu penting. Itu ada lagunya kok yang zaman jadul dulu siapa? Anak kecil itu baca kitab suci, baca kitab kalau mau tumbuh kan, itu baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu gak bakal tumbuh kalau gak baca Alkitab, percayalah. Ya kan? Yang kedua,
Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingetin lagi. Jangan kenalin orang cuman di gereja. Tapi kita belajar mengenali orang-orang di luar gereja. Kadang-kadang, sorry, saya sering ngomong begini, kita itu orang Kristen pandai main drama. Kita suka main drama. Kita tampilkan sesuatu yang baik di depan, tapi kita tidak menampilkan sesuatu yang sesungguhnya di rumah. Kalau Bapak Ibu mau tahu saya yang sebenarnya, main-main aja ke rumah. Jangan ngomong gini, Pak saya mau main Pak minggu depan. Jangan, langsungnya datang dadakan. Loh kalau ngomong begitu kan saya siapin semua. Saya siapin makan segala macam, saya siapin semua. Kan tampilnya kan casingnya bagus kan. Wah Pak Wandi baik ya, kasih makan segala macam, casingnya bagus. Dadakan aja kalau main ke rumah. Nah kalau saya main ke rumah Bapak Ibu kan saya nggak pernah nelpon juga, dadakan juga. Datang aja biar tahu yang sebenarnya seperti apa gitu loh ya. Nah itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kekuatan komunitas keluarga itu terjadi kalau hubungan suami istri itu kuat. Nah di sini dikatakan gini, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Terus kita ngomong gini, pokok anggur, siapa bilang pokok anggur Pak? Rumput duri Pak di rumah. Kalau di luar aja pakai pokok anggur Pak. Kalau di depan Pak istri saya mau baik sama semua orang Pak. Manis kata-katanya Pak. Kalau di rumah Pak, waduh Pak. Karena di Alkitab juga ada kan Amsal dia ngomong gini, kapar saudagar. Iya Pak, kalau di luar Pak dia banyak bagi-bagi Pak kayak kapal saudagar Pak. Kalau di rumah Pak kapal perang Pak. Tembak-tembak kono terus Pak. Nah kadang-kadang kita ngalamin seperti itu kan. Kenapa? Hubungannya gak kuat. Istri hubungannya kuat di luar. Di rumah gak kuat. Di luar jadi berkat, di rumah gak jadi berkat. Nah maka dikatakan gini, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur dalam rumahmu. Nah ini bicara pokok anggur Bapak Ibu, ini bicara tentang satu kepuasan. Nah saya percaya begini, kepuasan itu nggak bisa didapati dari apapun juga. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahagia karena Bapak Ibu punya rumah besar. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahagia karena punya mobil mewah. Enggak ada jaminan. Loh beneran. Jangan pernah pikir juga kalau Bapak Ibu naik pesawat yang naik di bisnis apa segala macam, Bapak Ibu bahagia. Loh Bapak Ibu bayangin aja kalau orang yang takut naik bisnis sekalipun juga dia tetap takut. Oh Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kan takut juga dia. Bahagia enggak? Sepanjang jalan ketakutan, aduh Tuhan. Baru gede, waduh Tuhan. Saya tanya bahagia enggak? Takut iya, bahagia enggak. Jadi enggak ada jaminan Bapak Ibu kalau kita punya rumah besar juga misalnya gini. Sebentar bangun, bunyi ketek. Waduh, kayaknya ada maling nih. Takut. Makanya saya katakan gini, enggak menjamin kepuasan kita itu atau bisa ngomong gini. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur dalam rumahmu kalau hidup kita takut akan Tuhan. Nah maka dikatakan gini, ini bicara tentang, tadi kan bicara tentang yang pertama itu suami berdoa, ikut jalan-jalan Tuhan. Nah baru bisa dampaknya ke sini, hubungan suami istri yang kuat. Kalau hubungan suami istri nggak kuat Bapak Ibu, gampang sekali ada pihak ketiga masuk. Bener, gampang. Kalau hubungan kita nggak kuat, Bapak Ibu Saudara, suami istri nggak kuat, itu jadi problem besar. Kita mandang suami misalnya, suami nggak guna, nggak berdampak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat istri, istri nggak berguna, nggak berdampak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kita ketemu pria lain yang kita ngomong, kayaknya dampaknya bagus banget nih, baru ketemu aja sudah gereng-gerengan gitu kan. Bapak Ibu saya pengen tahu nih ya, percayalah sama saya. Semua orang yang menikah, kalau sudah menikahnya di atas umur 10 tahun, itu udah gak ada perasaan lagi. Serius, gak ada yang namanya pegang tangan gereng-gereng itu gak ada. Serius, saya berani jamin. Kalau Bapak Ibu gak percaya, yang datang suami istri coba pegang tangannya. Coba Pak Puji sama Bu Erna coba pegang Pak. Ini jawab yang jujur Pak. Karena begini, kasih itu kalau sudah menikah itu bukan pakai perasaan lagi, tapi pakai keputusan. Kita harus berani memutuskan saya cinta sampai mati. Itu keputusan, bukan perasaan lagi. Kenapa saya berani ngomong begitu? Bapak Ibu, waktu kita pertama kali pacaran, pegang tangan pacar kita itu bereng-gerengnya kerasa. Loh serius, lama-lama kita sering-sering pegang perasaan itu udah hilang. Hilang. Tapi kalau kita pegang perempuan lain lagi, gereng-gerengnya kerasa lagi. Loh beneran.
Loh, tapi saya tetap saranin, bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang pria atau suami lain gitu. Jangan pegang. Gerangnya pasti kerasa lagi, tapi itu gerang-gerang persoalan. Loh beneran. Nah, tapi saya katakan gini, ini bukan bicara tentang perasaan, tapi ini keputusan. Cinta di akhir-akhir itu bukan ngomong perasaan, tapi ngomong keputusan. Jadi kita berani nih, suami-suami berani, istri-istri berani memutuskan untuk mengasihi sampai akhir. Jangan ngomong gini, kayaknya udah gak rasa nih. Udah gak cinta nih. Bukan. Bener. Nanti coba aja kalau gak percaya, kalau praktek di sini kayaknya malu-malu, nanti prakteknya di rumah. Pegang aja ada rasa apa enggak. Ya kalau ada rasa mungkin rasa hangat kan, lama-lama panas kan. Rasa hangat doang. Nah jadi benar-benar hati-hati dikatakan. Nah bicara pokok anggur Bapak Ibu Saudara. Anggur itu banyak rasa. Ya, bukan cuma manis aja. Anggur itu kadang-kadang asam. Ya kan, kadang-kadang pahit, kadang-kadang sepet. Wajarlah kalau istrimu itu kadang-kadang asam, kadang-kadang pahit, kadang-kadang sepet. Ya sudahlah, diterima saja. Karena memang pokok anggur, kan gak semua anggur manis. Betul gak Pak Sungono? Gak semua anggur manis kan? Gak semua anggur. Di balik kemanisan anggur pun kalau Bapak Ibu coba pelan-pelan makan anggur pelan-pelan, pasti ada asemnya, pasti ada sepet-sepetnya, pasti ada pahit-pahitnya. Kalau nggak percaya nanti pulang beli anggur lah, dimakan pelan-pelan. Nah artinya benar-benar gini, semuanya itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, semuanya itu di tengah-tengah kesepetannya, di tengah-tengah kepahitannya, di tengah-tengah keasaman, semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya kalau namanya ditegur kan pasti pahit lah, sebel apa segala macam gitu kan. Kata-kata yang kecut juga kan kata-kata yang gak enak. Tapi kan kadang-kadang mendatangkan kebaikan juga gitu kan. Nah itu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi hubungan suami istri harus kuat. Benar-benar harus kuat. Jadi jangan sampai diabaikan begitu aja. Jadi kita belajar memutuskan cinta tanpa syarat. Ya kan, jadi gak pakai syarat-syarat lagi. Kalau misalnya jangan pakai perasaan lah, pokoknya cinta. Di awal oke lah ngomong perasaan, tapi kalau udah akhir-akhir jangan ngomong perasaan, keputusan. Ya, cinta itu keputusan. Jadi nggak boleh luntur. Keputusannya nggak boleh luntur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, kekuatan komunitas atau keluarga terjadi karena hubungan orang tua dan anak. Kuat, hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Nah kadang-kadang orang tua ini nggak punya hubungan yang baik. Nah kita harus belajar gini Bapak Ibu. Ada 3 afirmasi yang harus kita ngomongin ke anak-anak kita. Terus menerus ini. Sampai anak-anak itu benar-benar nerima ini afirmasinya. Yang pertama itu soal identitas. Kadang-kadang orang tua itu merusak identitas anak. Kita ngomong gini, lu bodoh, lu bisa apa, lu tuh gak bisa ngapa-ngapain. Identitasnya rusak. Siapa yang salah? Orang tua. Bapak Ibu percaya nggak percaya, suka nggak suka Bapak Ibu, itu perkataan orang tua itu bagi dia itu satu kenyataan gitu loh. Walaupun belum terjadi. Makanya saya saranin bagi orang-orang tua nih, jangan ngomongin anak macem-macem lah. Jadi kita harus ngomongin, belajar, kasih tahu identitas, diteguhkan. Kamu tuh orang hebat, kamu tuh anak Tuhan. Diteguhin sampai benar-benar dia nerima. Nah kalau dia nerima perkataan itu dan kalau dia terima identitas dengan benar Bapak Ibu saya percaya pergaulannya tuh aman. Karena kalau dia mengenal dirinya dengan benar, dia akan bisa mengenal orang lain dengan benar. Tapi kalau dia punya identitasnya salah Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu seorang yang jadi masalah di hidupnya dia. Jadi itu harus diomongin ke anak-anak, afirmasi. Jangan pernah ngomongin anak gak bisa ngapa-ngapain lalu bodoh lah. Apalagi ada yang ngomong sumpah lah segala macam, jangan. Sakit hati boleh, marah boleh, kesel boleh, tapi jangan pernah keluarin kutuk ke anak. Jangan pernah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar nih, hubungan orang tua dengan anak juga harus kuat. Ya kan, itu afirmasi yang kedua itu tentang soal nilai, value. Nilai apa yang kita ajarin ke anak-anak kita? Kadang-kadang kita ngajarin soal kejujuran, kita ngomong gini, bohong-bohong dikit gak apa-apa, nah udahlah cincai-cincai aja. Kita ngajarin anak loh. Bapak Ibu saya kasih tau gini, waktu kita ngajarin bohong sedikit waktu kecil, bohong itu kan tumbuh. Apa Bapak Ibu yakin dia dari kecil tuh bohongnya sama kecilnya dengan waktu dia besar? Waktu kecil dia bohong Bapak Ibu saya, waktu gede dia penipu loh. Hati-hati, jangan ngomong gak apa-apa, Jadi itu masalah penting. Nah kalau kita punya komunitas, kalau bicara tentang komunitas pada umumnya Bapak Ibu, hubungan suami itu bicara tentang ini.
intern dalam tim pengurusnya harus benar-benar kuat. Kalau kita ngomong soal hubungan dengan kesan, misalnya sama anggota harus kuat, nilai-nilainya harus kuat, identitas harus kuat. Kalau kita ngomong misalnya di kesan, kita semua sama, nggak ada yang lebih hebat. Ya kita harus benar-benar jelas kayak gitu-gituan. Nah kalau nilai yang salah Bapak Ibu itu jadi berantakan. Pernah ada satu kesaksian. Saya nggak tahu ini kesaksian apa-apa, saya nggak tahu, saya dengar cerita aja. Satu anak kecil datang sama omanya ke satu pesta. Anaknya mau kencing. Dia ngomong gini, "Oma, pipis." Omanya malu kan tempat rame. Dipanggil sini-sini. Jangan ngomong pipis. Rame-rame malu. Ngomong aja, mau nyanyi. Wah, dia ngomong gini, mau nyanyi. Dia ngajarin anak cucunya nih, mau nyanyi. Oma mau nyanyi. Udah tahu, omanya udah tahu. Mau nyanyi kan, omanya udah tahu mau pipis. Suatu saat dia tinggal sama opanya. Malam hari dia kebelet kencing. Dia ngomong gini, "Opa mau nyanyi." Sudah malam ngapain nyanyi-nyanyi ganggu tetangga. Bener opa mau nyanyi opa. Ganggu tetangga. Udahlah ya dah dia pikir udahlah gak boleh nyanyi. Tapi dia gak tahan dia ngomong opa mau nyanyi. Akhirnya dia ngomong gini, ya udah nyanyinya dikit-dikit aja ya jangan keras-keras. Nyanyinya di kuping opa aja. Dia kencingin si opa nyanyi. Nah itu gara-gara apa? Nilai yang salah yang ditanemin. Nah kan pasal kita ngajarin yang salah dalam anak-anak kita. Nah saya ngomong tadi bertumbuh. Loh benar kan Bapak Ibu Saudara? Makanya kita belajar koreksi nih. Apa sih yang kita tanam dalam anak-anak kita? Nilai-nilai apa sih yang kita tanam dalam kehidupan anak-anak kita? Kita harus jaga loh. Harus jaga ya. Yang ketiga tentang berita potensi. Jangan paksa anak dengan potensi kita. Banyak mak-mak, bapak-bapak suruh anak sekolah ini karena papa dulu gagal di situ. Mama gagal di situ. Jadi karena papa mama gagal, lo yang terusin. Itu salah. Anak itu punya potensi masing-masing. Potensi papa mama beda dengan potensi anak. Nah kita harus afirmasi, kamu tuh punya potensi nih seperti ini. Ajarin mereka temuin potensi apa yang seharusnya dia potensinya di situ. Jangan misalnya gini, papa mama gagal jadi dokter. Kita paksain anak, push dokter, lu harus jadi dokter, lu jadi orang kaya nanti lu. Gini. Aduh Pak, capek anaknya kasihan. Serius. Banyak sekali saya perhatiin anak-anak gagal di tengah jalan, kenapa? Karena dia cuma ngikutin apa kata papa mamanya. Gagal tengah jalan, dia stres, dia gak kuat. Kalau memang dia punya potensi dokter, nggak usah disuruh aja, kayak cuma kasih pengarahan aja, dia jalani dengan sukacita, pasti berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, temuin. Jadi ada 3 afirmasi yang harus kita ngomongin ke anak terus menerus nih, sampai anak-anak tuh nangkep identitas, nilai-nilai, potensi. Ya jadi kita belajar, jangan paksa anak ngelakuin apa yang orang tua mau. Dan saya percaya Bapak Ibu, hubungan yang kuat dengan Tuhan, hubungan yang kuat suami istri, hubungan yang kuat dengan anak-anak, saya percaya itu buat keluarga kuat. Sama dalam komunitas. Hubungan pemimpin komunitas, gereja kah, kesan kah, komunitas apapun juga yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nilai-nilai yang dibagikan juga baik. Ketika dia punya hubungan yang intim dengan baik, saya percaya gini, organisasi apapun juga, grup apapun juga, komunitas apapun juga, ketika dia punya tim intinya, punya solid segala macam, kuat, aman. Dan ketika dia punya orang-orang anggota-anggota punya hubungan-hubungan yang kuat, saya percaya aman. Ya kan? Jadi kita belajar, masuk ke komunitas bukan cuma pengen nunjukin siapa saya, bukan. Masuk ke komunitas saya pengen belajar sesuatu. Masuk komunitas saya pengen berubah. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu kita pasti ngalamin perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi penting sekali kita ada dalam komunitas. Jadi saran saya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut terlibat dalam kesan, saya ajak Bapak Ibu Saudara ayo ikut kesan. Percayalah Bapak Ibu boleh try 3 bulan. Full money back guarantee. Jadi uang kembali Bapak Ibu kalau misalnya nggak dapat apa-apa. Nanti saya kembaliin semuanya. Loh kan kadang-kadang harus begitu kan. Harus ada jaminan. Maka saya jamin Bapak Ibu kalau 3 bulan Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Ya sudahlah Bapak Ibu cari saya saja. Ya lu bener dong Bapak kalau nggak dapat apa-apa kan. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu benar-benar datang. Percayalah kita pasti ngalamin perubahan. Sama-sama kita ngalamin perubahan.
Yang penting kita mau nggak dibentuk, kita mau nggak kita diajar, kita nggak mau dirubah. Anak itu di rumah, Bapak Ibu saya percaya, ketika anak itu diajarin sama papa mamanya, selama dia ikutin apa kata papa mamanya, saya percaya anak itu pasti ngalamin perubahan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, grup apapun juga, yang penting grup itu sehat. Saya percaya semua motivasi tujuannya satu kok, untuk kita jadi lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu, dalam kesan kita tuh dimentor. Bapak Ibu percayalah, tanpa pementoran kita tuh gak bakal bertumbuh. Bisnis aja perlu dimentor, bayarnya mahal. Beneran. Kita pengen bisnis itu Bapak Ibu, itu dimentor, mentornya bayarnya mahal. Kita rohani itu pun harus dimentor. Ya kan, ditolongin, dibantuin. Supaya kita benar-benar ngalamin pertumbuhan dalam kehidupan kita. Oke? Jadi kita belajar komunitas yang kuat. Yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, yang punya hubungan yang kuat antara suami dan istri, yang punya hubungan yang kuat orang tua dengan anak. Kesimpulannya, manusia dikodratkan bukan untuk hidup sendiri, karena itu tertanamlah dalam komunitas yang dapat membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Keluarga adalah komunitas yang terkuat, yang dapat memberi dampak buat gereja, kota, dan bangsa. Hubungan yang kuat akan menghasilkan komunitas yang kuat. Mari kita berdoa. Mari kita tentukan hati kita. Kita ditakdirkan gak hidup sendirian, tapi kita ditakdirkan untuk hidup dalam komunitas. Keluarga adalah komunitas yang kuat, yang Tuhan ciptakan. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, komunitas pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Dan saya percaya ketika keluarga itu kuat, keluarga itu boleh memberi dampak bagi generasi-generasi, bagi anak-anaknya, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa. Komunitas itu gak bakal pernah kuat kalau komunitas itu gak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Gereja gak bakal kuat kalau gereja itu mengandalkan skill, kemampuan. Keluarga juga gak bakal kuat kalau mengandalkan teori-teori, tapi gak pernah bergantung sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga gak bakal pernah kuat kalau kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita akan kuat kalau kita bergantung sama Tuhan. Pastikan kita semua terkoneksi sama Tuhan. Pastikan semua kita terhubung sama Tuhan. Dan biarlah aliran-aliran surgawi itulah yang membawa kita hidup dalam kelimpahan. Biarlah aliran-aliran surgawi itulah yang membawa kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam komunitas yang kuat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah kekuatan itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita mampu berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan bahwa kami semakin mengenal akan Engkau. Bahwa setiap kami Tuhan untuk terkoneksi dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan, ketika kami terhubung dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan segala sesuatunya menjadi baik Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan banyak perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah istri-istri juga boleh belajar dalam Amsal 31. Biarlah mereka benar-benar boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan biarlah suami-suami juga boleh belajar, anak-anak juga boleh belajar. Biarlah terjadi hubungan yang kuat dalam keluarga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dalam komunitas apapun terkhusus Tuhan. Di gereja-Mu, dalam kesan biarlah kami boleh saling menerima. Kami saling belajar Tuhan, biarlah gesekan demi gesekan yang terjadi Tuhan. Membuat kami semakin mengerti, membuat kami semakin tajam Tuhan. Akan kehendak makan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang terjadi Tuhan. Kami percaya itu boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang menjadikan kami Tuhan. Bahwa setiap kami untuk menyadari kami tidak menjauhkan ibadah-ibadah yang ada. Tapi kami semakin giat menjelang Tuhan. Hari-hari Tuhan yang mendekat. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, hari-hari di mana Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sedang merancang sesuatu yang baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau punya komunitas yang kuat berkata, amin. Terus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman.
Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah persepuluhan dan persembahan yang masuk tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober. Selamat ulang tahun untuk Bapak Abong, Ibu Reni, Bapak Eka Baskoro, dan Ibu Ika Nuroh. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan peneguhan pernikahan hari Minggu tanggal 29 Oktober. Bagi jemaat yang rindu untuk diteguhkan pernikahannya dapat mendaftar ke Bapak Suwarto. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah diadakan hanya 1 kali jam 5 sore dan akan dilayani oleh Pastor Andi Otmil. Juga akan diadakan peneguhan pernikahan dan perjamuan kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat mengajak suami, istri, dan anak-anaknya untuk bisa beribadah bersama. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. di sore hari, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dan jangan pagi-pagi datang ke sini karena kosong. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kasih dan anugerah-Mu begitu luar biasa Tuhan, Kau Allah yang baik di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa kami miliki dan kami terima Tuhan. Ketika kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami, bimbing kami untuk memahami lebih lagi Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam setiap kami boleh menjelaskan lebih terang lagi Tuhan. Kami tidak mampu untuk sendiri Tuhan, tetapi kami butuh komunitas di dalam kehidupan kami. Baik di dalam komunitas keluarga, komunitas di luar keluarga. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau saling antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Di dalam keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami memiliki komunitas yang baik, komunitas yang sehat Tuhan di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing. Sehingga apa yang kami impartasikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di lingkungan sekitar kami Tuhan juga baik adanya ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga kami Tuhan.
Biarkan kami terus mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, takut akan Engkau, sehingga keluarga kami penuh dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua itu. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan, di dalam segala apa yang terjadi di Indonesia Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau bekerja Tuhan di dalam setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Di dalam segala apa yang mereka boleh kerjakan Tuhan, Engkau berkati. Engkau memberikan hikmat Tuhan sehingga menyelesaikan segala apa yang menjadi gendala-gendala masalah yang ada di Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dan penyertaan-Mu nyata terus menerus Tuhan atas bangsa kami. Juga perencanaan tahun mendatang akan adanya pemilu Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Kami percaya Engkau akan memilih pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Sehingga damai sejahtera terus ada di bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga menyertai kota ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati kota Metro Tuhan. Sehingga Metro juga boleh penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit di dalam tubuhnya mereka Tuhan. Kami berdoa melalui bibir darah-Mu, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka, mengalami satu kesuaman di dalam diri mereka Tuhan. Kami berdoa melalui Roh Kudus-Mu, Engkau beracara di dalam setiap mereka dan membangkitkan kembali semangat yang baru. Engkau mencurahkan air-Mu ya Tuhan sehingga mereka kembali dilegakan, dimurnikan kembali sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan itu kepada jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka yang mengalami masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, Tuhan turut campur tangan sehingga mereka boleh menyelesaikan itu dengan baik ya Tuhan. Dan Engkau Allah pemberi hikmat di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua itu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di MDC. Kami menyerahkan setiap mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan, melalui berkat secara jasmani Tuhan. Juga kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, juga untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.